Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ada Bagas Teknik. Pada materi hari ini adalah mengenai tentang sistem kelistrikan, yaitu dimana pengenalan suatu saklar kombinasi pada suatu mobil. Berikut ini yang pertama adalah baterai, kedua ada fuse box atau sikring, berikutnya ada kunci kontak, lalu ada saklar kombinasi. Di sini ada banyak nomor-nomor, nanti ada penjelasan, saya akan jelaskan sedikit. Berikutnya ada relay, ada 1, 2, 3, ada 3 relay dan ada flasher untuk mengedipkan lampu sein kanan dan sein kiri. Untuk pertama adalah mengenai sistem kelistrikan apa sih, yaitu sistem kelistrikan yaitu keberadaan komponen kelistrikan pada mobil tentu menjadi bagian penting pada suatu kendaraan erat dengan sistem elektrikalnya pada mobil itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan setidaknya pemahaman mendasar tentang sistem kelistrikan mobil secara kompleks agar mengenal bagaimana sistem elektrikal pada mobil bekerja dengan baik, sehingga jika terjadi suatu masalah yang terindikasi di bagian komponen kelistrikan, maka kalian bisa mengenalinya secara lebih cepat. Yang pertama, sedikit pengenalan. Di sini ada apa aja sih? Yang pertama ada baterai. Baterai kalian sudah tahu sendiri apa itu fungsi baterai. Baterai adalah tempat menyimpannya suatu arus atau energi untuk dialirkan ke semua sistem kelistrikan yang ada pada suatu kendaraan. Berikutnya ada sikring atau bisa kita sebut dengan fuse box. Sikring yaitu adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir atau melebihi batas atau kapasitas tertentu, atau bisa juga untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran atau konsleting listrik yang diakibatkan hubungan arus pendek dapat terjadi akibat kabel yang terkelupas pembungkusnya sehingga terjadi hubungan langsung tanpa melalui beban. Maka arus listrik yang mengalir dalam rangkaian terlalu besar dan menyebabkan sehingga kebakaran pada suatu kendaraan. Yang ketiga yaitu fungsinya adalah untuk memutus arus listrik jika terjadi konsleting listrik. Berikutnya ada kunci kontak. Apa sih kunci kontak? Kalian sudah tahu sendirilah, yang ada di motor kalian atau kendaraan. Fungsinya yaitu adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus atau tegangan pada suatu sistem pengapian dari baterai ke rangkaian primer pengapian. Pada kunci kontak terdapat beberapa terminal. Ada terminal B, IG, dan ACC, yaitu berfungsi untuk menghubungkan arus tegangan dari baterai ke komponen pengapian. Untuk mobil produk-produk Jepang ada B, IG, dan ACC itu adalah produk Jepang, sedangkan Eropa yaitu kodenya berbeda-beda. Eropa pakai angka, setahu saya 30, 15, 50. Yaitu B yaitu adalah atau baterai atau arus atau tegangan dari baterai, bisa kita lihat B. Sedangkan IG atau 15 itu adalah starter untuk menghubungkan tegangan dari baterai ke T50. Bisa kita lihat di sini. ACC, aksesoris, bisa disebut juga atau menghubungkan arus dari tegangan baterai ke aksesoris mobil, contoh tip mobil, sound system, dan lain sebagainya. Berikutnya ada relay, bisa kita lihat relay di sini. Relay
Apa sih fungsi relay? Kalian juga sudah tak paham lah apa itu relay. Relay itu adalah bisa disebut juga untuk relay untuk memperpanjang umur saklar yang pertama, yang kedua minimalisir hambatan yang terjadi pada suatu arus. Relay bisa juga sebagai memperpanjang usia saklar pada relay mobil. Umumnya membutuhkan arus listrik yang sangat besar agar bisa bekerja dengan baik. Arus listrik yang ada setelah pemasangan relay tersebut akan mengalir melewati saklar. Jadi ini arus dari baterai masuk sikring sebagai pengaman, kunci kontak, lalu kita arahkan ke relay sebagai pengaman atau untuk memperpanjang umur pada suatu kendaraan. Kelebihan relay yaitu adalah pemasangan relay mobil membawa keuntungan atau kelebihan tersendiri. Jadi masing-masing ada kelebihan jika memasang relay atau tidak. Fungsi relay pada mobil akan membantu lampu utama atau headlamp bisa menyala dengan lebih terang. Hal ini karena relay mampu mengalirkan arus listrik dengan tekanan lebih besar. Relay akan membuat saklar kombinasi menjadi lebih hemat. Nah, jadi relay juga bisa untuk memperhemat baterai ya, agar tahan lebih lama. Relay akan membuat saklar kombinasi menjadi lebih hemat. Tuh, saya ulangi, bisa lebih hemat ya, kira-kira aki cukup 5 tahun kurang lebih lah, kendaraan bermotor atau mobil misalnya, sehingga aki tidak cepat soak. Aliran listrik ini akan membuat lampu besar lebih nyala. Relay berperan minimalisir hambatan arus listrik pada suatu mobil. Cara kerja relay yaitu adalah mengetahui bagaimana cara kerja relay. Terdiri dari beberapa terminal, yaitu kita lihat terminalnya ada 30, ada 85, ada 86 dan 87. Jika kalian lihat di kendaraan kalian, pasti ada kodenya di setiap masing kendaraan. Relay kaki juga ada. Jadi relay di sini kodenya pasti sama sih. Dan berikutnya adalah saklar kombinasi. Saklar kombinasi itu posisinya ada di bawah setir. Di bawah setir ada kode 58 EL T58 30 30 15 49A 49. Ini ada sen. Lift itu untuk kiri, right itu untuk kanan, H jauh, dekat. Berikutnya apa saja sih yang ada di saklar kombinasi? Yang pertama ada saklar lampu kota, saklar lampu kepala jarak jauh, jarak dekat, lampu sen tanda belok kanan dan kiri, hazard, klakson, saklar wiper dan penghapus kaca atau wiper bisa disebut juga. Berikutnya adalah macam-macam relay. Relay itu bisa kalian cari di internet sendiri. Ada relay 3 kaki, 4 kaki dan 5 kaki. Untuk video berikutnya adalah video berikutnya yaitu tentang rangkaian lampu kepala dan kota dan sen. Pembahasan berikutnya untuk sementara itu adalah pengenalan dulu apa saja yang di dalam mobil. Ada rem, ada baterai.